Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Saudaraku, semoga Allah tetap memberi hidayah kepada kita sehingga kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, ya, sehingga tetap kita berpihak di jalan yang lurus. Saudaraku, suasana sekarang di bulan Zulhijjah di mana umat Islam menunaikan ibadah haji sebagai kesempurnaan keislamannya. Saudaraku, ya, karena ibadah haji itu banyak mengingat peristiwa apa yang dialami Nabi Ibrahim, maka mari kita meneliti, menelaah bagaimana sikap Nabi Ibrahim sehingga yang dilakukannya dari mulai dia muda, ya, sampai akhirnya mendapat gelar, diangkat mendapat SK pemimpin umat manusia sedunia. Luar biasa, ya, Nabi Ibrahim jadi pemimpin umat manusia sedunia. Ya. Inni ja'iluka linnasi imaman. Al-Baqarah 124. Ku jadikan engkau pemimpin umat manusia sedunia. Saudaraku, ya, mengapa, ya, ujuk-ujuk Allah jadikan pemimpin? Ujuk-ujuk gitu? Enggak. Tidak ujuk-ujuk Allah mengangkat Nabi Ibrahim jadi pemimpin tuh. Tapi ada ujiannya. Sebagaimana penjelasan Allah dalam surat Al-Baqarah tadi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imaman. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Ya, setelah Allah memberikan ujian-ujian yang berbagai macam kesulitan, ya, Nabi Ibrahim dengan kesabaran terus, ya, dan akhirnya lulus. Ku jadikan kau pemimpin, ya, umat manusia. Nabi Ibrahim bicara, ya Allah, anak cucuku juga. Qala wa min dzurriyyati. Kata Allah, tidak. Kalau anak keturunanmu, cucu-cucumu, ya, itu berbuat dolim, tidak ku angkat dia jadi pemimpin. Nah, di sini, ya, orang dolim tidak layak jadi pemimpin. Sekarang bagaimana ujian Allah kepada Nabi Ibrahim? Waktu masih muda Nabi Ibrahim itu belum mengenal Allah, belum mengenal Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Nabi Ibrahim kemudian mencari Tuhan, dilihatnya bulan dan bintang, ini Tuhanku di malam hari. Saat subuh redup hilang Tuhannya. Oh, Tuhanku mati, nggak mungkin Tuhan mati. Ganti matahari, ini yang lebih besar sinarnya. Inilah Tuhanku. Tapi begitu maghrib, wah, masa Tuhanku mati? Bukan, dia bukan Tuhanku. Walaupun saat itu banyak orang menyembah matahari, termasuk Namrud, penguasa dolim. Dia mengaku menjadi dari titisan dewa matahari sehingga dia merasa seolah wakil Tuhan di muka bumi dan harus tunduk patuh kepada perintah si Namrud yang dolim. Tidak, Nabi Ibrahim tidak patuh. Ya. Ketika remaja juga Nabi Ibrahim disuruh menjual patung ayahnya. Ayahnya berbuat musyrik, membuat patung dan disembahnya. Nabi Ibrahim suruh jual. Begitu pulang, ayah, patungnya tidak laku, ayah. Apa? Kata ayahnya, kenapa kamu gak bisa ngejualnya? Iya, patungnya gak laku. Dimarahi Nabi Ibrahim. Ya, karena gak laku ini, karena patungnya ini, ya, kita buat, kita pahat, kemudian kita sembah. Masa Tuhan itu dibuat sendiri, disembah sendiri? Ayahnya marah, diusirlah Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim tetap hormat kepada ayah bundanya. Nah, disinilah, ya, contoh keteladanan Nabi Ibrahim. Walaupun ayahnya musyrik, tetap sopan dan santun, hormat pada ayah dan bundanya. Di sini. Sehingga Nabi Ibrahim semakin mantap dengan keimanannya melihat patung-patung yang ada di sekitar penyembahan tempat ibadah si Namrud, penguasa dolim. Patungnya dibabat habis, kepalanya bergelimpangan. Tampaknya disimpan di patung yang paling besar, dikalungkan. Apa kata Namrud? Ini siapa yang melakukan? Laporan intelijen. Wahai baginda, ada seorang pemuda yang ngamuk yang begitu bla 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 bla.
Apa akhirnya saudaraku? Tangkap tuh Nabi Ibrahim. Pasukan kerajaan mencari Nabi Ibrahim. Tangkap. Ibrahim, kata si Namrud, kenapa kamu ngamuk memenggal patung-patung ini? Bukan saya. Tuh, lihat tuh. Patung yang paling gede ini. Nggak mungkin. Masa dia nggak bisa jalan? Bagaimana dia ngamuk? Dia kesirian, kata Nabi Ibrahim. Ya, yang lain banyak disembah oleh penduduk, dia sendiri sedikit yang menyembahnya. Jadi dia ngamuk, nggak percaya. Kan saya sudah katakan patung ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mana mungkin dia ngamuk. Nah, kata Nabi Ibrahim, Anda tahu patung ini tidak bisa apa-apa. Kenapa Anda sembah? Kenapa Anda tidak menyembah Allah? La ilaha illallah. Kenapa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang patut kita sembah. Wah, Namrud tambah marah. Penjarakan, siksa, bikin dia mengaku Tuhan kita. Paksa dia, suruh menandatangani. Ya, fakta integritas, harus setia kepada sang Namrud dan mau menyembah berhala. Nabi Ibrahim gak mau model begituan. Akhirnya dibakar Nabi Ibrahim. Tapi Allah menyelamatkan, tidak mempan dibakar. Nah, di sini kehebatannya ya. Nabi Ibrahim itu dilindungi Allah. Nabi Ibrahim mampu berdialog dengan penguasa zalim. Berdebat berarti cerdas, otaknya mampu berkomunikasi. Begini jadi pemimpin, bisa berkomunikasi dengan siapapun, termasuk penguasa yang zalim, termasuk dunia luar yang lain. Ketika memang mau berdebat, dialog, tukar-menukar program, komunikasi lancar, bahasanya kuasai bahasa negeri-negeri asing lah, sehingga supaya bisa komunikasi. Ya, itu pemimpin itu harus cerdas dan bisa bicara. Kalau pemimpin nggak bisa bicara, bagaimana akan menjadi sebuah lambang satu kewibawaan sebuah negara ketika pemimpinnya nggak bisa bicara, tidak bisa pidato di dunia internasional misalkan. Jadi kita kalau memilih pemimpinnya seperti Nabi Ibrahim yang mampu berdialog, cerdas, hebat, bukan dibisiki sama yang lain. Ya. Nah, di sini ujian Nabi Ibrahim berikutnya adalah tidak punya anak. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, minta anak, belum dikaruniai anak sampai tua. Akhirnya kawin poligami dengan Siti Hajar, kemudian hamil dan melahirkan Nabi Ismail. Ya, akhirnya Allah beri kabar gembira, wa basyarnahu bi gulamin halim. Tapi ternyata begitu anak lahir sampai umur balik, belasan tahun, falamma balagho, saat anaknya balik dan bisa berupaya bersama Nabi Ibrahim, ya, falamma balagho mau sa'ya, mampu berusaha bersama Nabi Ibrahim, mampu berdialog, mampu berdiskusi. Nah, inilah seorang pemimpin harus mampu berdialog dengan rakyatnya. Nabi Ibrahim berdialog dengan anaknya, ya, komunikatif. Anakku, tadi malam aku bermimpi, ya, aku menyembelihmu. Ya. Apa jawab anaknya? Ya. Jawab anaknya, qala ya abati if'al. Abi if'al. Apa yang dikatakan Allah, Tuhan kita. Ya. Kerjakan. Engkau akan mendapati aku anak yang sabar. Luar biasa. Ayah dan anak ada komunikasi di sini, bukan kemudian punya anak ditinggal bisnis melulu dengan orang tua, dengan ayah, akhirnya jarang ketemu dengan pembantu. Nah, di sini contoh keluarga yang hebat. Nabi Ibrahim seorang ayah. Pada seorang anak, contohnya Nabi Ismail yang siap menerima titah perintah orang tua, nurut patuh pada orang tua. Ya. Kalau seorang ibu, contoh Ibunda Siti Hajar. Lengkap sudah keteladanan kepemimpinan keluarga, masyarakat, berbangsa. Luar biasa Nabi Ibrahim menjadi contoh daripada ya, kehidupan umat manusia. Wajar kalau Allah kemudian mengangkat jadi pemimpinnya. Pemimpin semodel Nabi Ibrahim dibutuhkan di dunia manapun. Kecerdasannya, kesabarannya, kelincahannya dalam berdialog, ya, mampu berpikir cerdas, ya. Sehingga apa?
Sehingga segala problem apapun, karena pemimpinnya cerdas, pemimpinnya menguasai taktik berdialog, pemimpinnya bisa komunikasi dengan rakyatnya, rakyat akan senang memilih pemimpin yang seperti itu, dan pemimpin pun akan merasakan ketenangan ketika rakyat yang mendukungnya. Ketika rakyat yang nggak mendukung, rakyatnya heboh terus karena pemimpinnya tidak bisa mensejahterakan rakyat, pemimpinnya senantiasa melupakan rakyat, ya hanya ingat kepada rakyat ketika pemilu, setelah pemilu rakyat dilupakan. Ngaku uang cilik, tapi akhirnya orang cilik dilupakan. Nah, disinilah kita jangan tertipu oleh sosok yang kita tidak tahu kemampuan dan kecerdasannya dalam sikap dan perilakunya, sehingga kita ketika memilih pemimpin kita salah pilih. Semoga keteladanan Nabi Ibrahim ditiru oleh seluruh umat manusia, wabil khusus kepada mereka yang jadi pemimpin. Tirulah